Kristus Yesus. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini Minggu 10 Mei 2026 terambil dari surat Paulus ke jemaat Kolose. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita dan mari kita mendengarkannya secara terus. Beginilah firman. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Yahoo. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan penuh sukacita. Sekalipun pada hari ini kami melihat ada banyak kursi yang kosong dan mungkin disebabkan berbagai hal alasan, dan saya rasa itu tidak akan menjadi hal untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita diberi tema tetap berdoa. Sekali lagi tetap berdoa. Bahasa Khoda yaitu mengenai mengenai bayi nifamalu wahai samuzatan bayi nifamalu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berdasarkan survei, ketika orang Kristen ditanyakan sepenting apakah berdoa dalam hidup, 90% bahkan hampir 100% orang Kristen mengatakan doa itu penting. Amin. Namun yang terjadi realitanya Bapak Ibu, hanya 30% yang melaksanakan ataupun yang melakukan kegiatan berdoa. Kenapa banyak kita yang ada di tempat ini ketika ditanyakan berdoa itu penting tidak? Kita menjawab iya penting, tetapi melakukannya berdoa seringkali kita lalai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, seringkali ketika kita berdoa hanya pada saat ketika kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, di suasana terdesak, putus asa dan lain sebagainya, sehingga tanpa disuruh berdoa di situ kita akan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya sedang dalam masalah. Dan pastinya Bapak Ibu, seringkali doa-doa kita ini berisi daftar-daftar permohonan, daftar-daftar permintaan, sehingga banyak hal di dalam doa kita hanya untuk meminta kebutuhan kita dan kita berharap Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita belajar daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Nah, khotbah ini Bapak Ibu itu
tentang doa Paulus kepada jemaat Kolose. Kenapa dia mengucap syukur? Kenapa dia berdoa buat jemaat ini? Yaitu ketika kita membaca dari pasal pertama ayat pertama, Bapak Ibu, di situ kita melihat bahwa Paulus mendengar berita sukacita dari seorang ataupun sesama pelayan yang bernama Epafras. Di ayatnya yang ke-7 kita bisa membaca di sini. Jadi Epafras ini sedang melayani di Kolose, dan ketika dia kembali dia bertemu dengan Paulus. Dia membawa berita sukacita. Apa itu? Ternyata Bapak Ibu, di jemaat Kolose mereka teguh, mereka kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun pada saat itu ada banyak ajaran-ajaran sesat yang mencoba untuk menggoyahkan iman jemaat di Kolose. Dan ini berita sukacita, Bapak. Di Kolose terjadi banyak cobaan, terjadi banyak pengajaran-pengajaran sesat, ajaran filsafat gnostik, ajaran Yudaisme yang mencoba untuk menggoyahkan iman jemaat yang percaya kepada Yesus untuk berpaling daripada Yesus dan menolak Yesus. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka di jemaat Kolose dikatakan di sini tadi, mereka kuat, mereka teguh di dalam iman kepada Tuhan. Bisa kita baca di pasal 1 ayat yang ketiga yang mengatakan seperti, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang-orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setelah dia mendengarkan berita itu, Bapak Ibu, dan dia tidak berhenti berdoa, sekalipun berita sukacita, namun dia tidak hanya sebatas senang pada saat itu, tetapi justru dia melanjutkan berdoa. Dan itulah isi khotbah kita pada hari ini, yang katanya kami tidak berhenti. Katanya sini ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Dan jelas Bapak Ibu, di dalam doanya Paulus meminta supaya mereka diberikan hikmat pengetahuan oleh Tuhan, supaya mereka mengetahui apa kehendak Allah dalam diri mereka. Itu terdapat di ayat yang ke-9. Dan dilanjutkan isi doa Paulus ini. Paulus juga berdoa agar mereka hidup layak di hadapan Tuhan, dengan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan mereka, hidup dalam kebenaran. Selanjutnya Paulus juga berdoa supaya mereka lebih kuat, lebih diteguhkan, lebih sabar ketika mereka menghadapi berbagai masalah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Paulus berdoa supaya mereka selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengingat bahwa oleh karena kasih Tuhan mereka telah diambil atau diangkat dari kegelapan menuju terang, yaitu kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi pembelajaran untuk kita melalui doa Paulus yang disampaikannya kepada jemaat Kolose pada hari ini? Dan mungkin kita juga bertanya melalui tema ini yang menyuruh kita untuk tetap berdoa, berikamalu. Dalam perikop ini, Bapak Ibu, ada setidaknya 4 alasan kenapa kita harus tetap berdoa. Mungkin kita bertanya, bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Bukankah Tuhan itu Maha Mengerti? Kenapa saya harus perlu berdoa? Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan tadi, setidaknya dalam perikop yang baru saja kita baca ini ada 4 alasan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu, kita berdoa
supaya kita diberi hikmat dan pengertian oleh Tuhan untuk mengenal kehendak Allah dalam hidup kita berdoa supaya kita diberi hikmat dan pengertian oleh Allah, supaya kita mengerti kehendak Allah dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini. Bapak Ibu, seringkali kita salah melangkah, salah bertindak, salah mengambil keputusan, sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan supaya Dia memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kita. Apa yang Engkau kehendaki, katakanlah kepada aku, tunjukkanlah jalan supaya saya tidak salah mengambil keputusan, supaya saya tidak salah langkah untuk menjalani. Itulah yang dikatakan yang di pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 tadi, Bapak Ibu. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya dan kami tidak berhenti berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi inilah yang pertama, kenapa kita berdoa. Seringkali ketika kita berdoa, kita hanya berharap menuntut Tuhan, dengarkanlah doa saya, tanpa memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, dengan daftar-daftar permohonan, kita berharap Tuhan dengarkan saya, kabulkan permintaan saya, tetapi di balik itu kita tidak mau mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dan pada hari ini Dia mengatakan kita berdoa supaya kita berdoa. Contoh Bapak Ibu, dalam kehidupan keseharian kita, asese ugami dededa na itarbiya paluha ikan mau dedus. Bagaimana sudah ada yang ada mengadi kita enak ibe ke tempat tua-tua mulai enak berayat kita bawa mendem. Kita tidak tahu di antara Bapak Ibu sekarang ini yang punya masalah di dalam keluarga. Kita tidak tahu, mungkin antara suami istri yang sedang berselisihan, kita tidak. Mungkin ada saja yang sedang berselisihan. Tetapi justru itu maka Tuhan mengatakan kepada kita, berdoalah. Ada waktu-waktu kalau orang Yesus ayah bisa dao, bahkan mau buat deh sila menyiwal, sila menemal, sisa kita landai dia tutur ke dulala. Bisa yang kalau berubah ya, bagaimana Yesus. Disitulah kita meminta. Demikian juga bapak-bapak, soal bertanggung tua-tua bisa bapak hadapi kau omong sampai sila menemal kemana tadi. Dan itulah pentingnya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata kepada kita berdoa supaya kita berdoa. Apalagi kalau masalah-masalah yang lain kepada masalah anak yang sekarang ini tidak mau tidak mau. Bapak ini, Tuhan mengatakan melalui firman-Nya, berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan supaya diberi kekuatan untuk bisa bertindak sesuai dengan itu yang pertama. Alasan yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita tetap berdoa, yaitu supaya kita hidup layak di hadapan Allah dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Itu di ayatnya yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini juga alasan kenapa kita harus berdoa. Enal sinanya mau ditarik ada kenal lain, enal mau sisa kita mau. Seringkali Bapak Ibu saya memperhatikan, ketika kita berdoa, terkadang sikap kita dalam berdoa tidak menunjukkan sikap yang benar sebagai orang Kristen yang benar berdoa.
Saya kurang tahu Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, ada banyak saja orang-orang Kristen ataupun di antara kita yang menyalahgunakan waktu berdoa itu. Contoh, ketika di depan ini disuruh mari kita berdoa, ada saja jemaat ataupun umat yang mengambil kesempatan di tengah-tengah berdoa untuk keluar dari kita tanpa kita sadari. Pendeta sedang berdoa, ya jangannya nyawa, lebih apa ini dia Fun. Padahal kita berharap doa kita didengar oleh Tuhan, tapi terkadang sikap kita dalam berdoa justru salah. Ikannya maigi bakal berdoa, irong mahal pihak majemaat sino mata dalam kabur. Ketika berdoa dalam hal pihak ketika berdoa syafaat, ibarat kesimai mengadu pak pendeta ataupun sana ibu bakal liru doi ke omu tuan rumah. Ibarat kesimai mengadu pak pendeta mamuhete meruhure obanu kue rakigai ini so befuna mai futa mai mengadu pak pendeta. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, terkadang kita tidak layak di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Bagaimana kita sekarang berharap Tuhan dengar doa saya? Mege lawakannya hati apa doa yang ada pendengarnya. Tiba mengada lawan kalimus. Bapak Ibu, hari ini dia mengatakan kita berdoa supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ada banyak di antara kita ketika kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang indah keluar dari mulut kita, seperti puisi yang disusun ketika berdoa, luar biasa. Tetapi menghidupi doanya yang dia katakan itu tidak. Nawan mengenal mengada Allah masa. Tetapi apa yang mengada dia jika Allah bapak pepenia pergi di sini. Dan ini yang mau dikatakan di sini. Jangan sampai terjadi. Justru kita berdoa supaya kita layak di hadapan Tuhan dan membuahkan hasil yang baik dalam hidup. Ini seringkali kita tidak memahami dan seringkali kita mengabaikan hal-hal. Itu poinnya. Poin yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita berdoa, tetap berdoa. Alasan yang ketiga itu supaya kita menjadi lebih kuat, lebih tekun, lebih sabar dalam menghadapi setiap masalah hidup. Itu yang dikatakannya di ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini juga alasan kenapa kita harus tetap berdoa, supaya kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah Bapak Ibu, dan dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini kita penuh dengan masalah, tantangan hidup. Wakoyan noroda bakal ngelit. Belum lagi noroda yang memang keluarga, pak ina nanti noroda tapi bakal noroda niha. Orang-orang yang tidak senang dengan kita. Mungkin ada saja di antara Bapak Ibu yang sedang berselisih dengan sesama. Dan disinilah kita berdoa supaya kita dikuatkan. Soai betul dua abel, betul dua nahakede, betul dua emoodede, enal pengaik tidak obabola sila segi, hewa ela uduni tau, hewa ela betul sila tu, betul dua abel, betul dua nah. Ini kenapa penting kita berdoa? Kenapa? Disinilah kita disadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, dan dengan berdoa kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup. Tetapi ada zalua seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen sekarang. Serasa tidak butuh Tuhan dalam hidup. Ada guna banget. Ya itu saya ya itu dulu. Tetapi sebagai orang Kristen yang beriman, ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, dan dia meminta dalam doanya, Tuhan, kuatkanlah aku dalam setiap doa.
Inilah yang menjadi alasan ketiga Bapak Ibu yang juga disampaikan Paulus kepada jemaat Kolose. Kita berdoa supaya kita tetap dikuatkan. Mungkin bukan hal yang baru atau bukan berita yang baru kita dengar. Ada banyak orang-orang Kristen ataupun bukan orang Kristen yang seringkali dalam masalah dunia dia mengalami putus asa dan pada akhirnya melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Contoh, ketika ada banyak masalah hidupnya dan tidak bisa diselesaikan, ketika dia tidak ada kekuatan lagi dan pada akhirnya putus asa, atau niromoda lalu peradanara lamane au hagul nang mak. Bapak Ibu, itu bukan hal yang baru sekarang. Ada banyak orang-orang Kristen karena keputusasaan, karena tidak ada kekuatan dan tidak ada pengharapannya, justru di situ dia jatuh. Dan pada hari ini dia meminta kepada kita tetaplah berdoa supaya kamu tetap dikuatkan, diteguhkan dan diberi kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan. Contoh yang lebih dekat, ketika pelari maraton sedang mengikuti lomba, dia tidak akan pernah berdoa, Tuhan kiranya jarak ini diperpendek, tidak. Tetapi dia pasti berdoa, Tuhan kuatkan saya supaya saya bisa mencapai garis finish. Dan itulah yang kita minta sekarang. Tidak salah kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kiranya masalah ini selesai, tidak. Tetapi kalau kita menyadari Bapak Ibu bahwa hidup kita ini penuh dengan masalah selain kita hidup di dunia ini, kita juga dalam berdoa, Tuhan berikanlah kekuatan kepada saya untuk melewati setiap masalah. Tuhan berikan ketabahan, kesabaran kepada saya untuk bisa menjalani ujian ini. Kenapa Bapak? Karena terkadang di balik masalah, di balik ujian itu, justru di situ kita benar-benar nampak bahwa kita adalah orang Kristen yang beriman. Amin. Yang keempat Bapak Ibu, ataupun yang terakhir, Allah kenapa supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan pengampunan dosa kepada kita oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu. Itu di ayatnya yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini juga menjadi alasan dalam perikop ini kenapa kita berdoa, supaya kita dalam hidup kita selalu bersyukur. Ada banyak di antara kita, ada banyak orang Kristen sekarang ini lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita hidup sampai sekarang ini oleh karena kasih Tuhan, maka sepatutnya kita berdoa mengucap syukur. Apalagi yang dikatakan dalam perikop ini, kita disadarkan bahwa kita adalah manusia berdosa, sehingga dalam doa-doa kita pun kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Kami adalah manusia berdosa, tetapi lewat kematian Tuhan kami Yesus Kristus kami memperoleh pengampunan dosa sehingga layak. Untuk itu Bapak Ibu, yang namanya berdoa seringkali dikatakan doa itu nafas kehidupan. Dan ketika kita manusia tidak bernafas, berarti itu artinya kita sudah mati. Demikian juga hidup kita ketika kita tidak ada berdoa ataupun berkomunikasi dengan Tuhan. Hidup ini serasa sudah mati, tidak ada. Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah. Bagaimana contoh sederhananya? Ketika Bapak Ibu mempunyai teman, keluarga, sahabat dan sebagainya, kalau sering-sering berkomunikasi lewat telepon, maka hubungan itu tetap awet, tetap intim. Tetapi coba bayangkan ketika sudah beberapa tahun kalian tidak berbicara dengan saudara, dengan keluarga ataupun dengan teman.
Untuk itu Bapak Ibu hari ini dia meminta kita untuk tetap berdoa, karena itu bagian yang tak pernah boleh dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin. Sehingga hari ini kita benar-benar dikuatkan melalui firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, marilah kita tetap berdoa, karena melalui doa kita mengenal kehendak Allah. Hidup kita juga dikuatkan dengan berbuat kebaikan, dan kita tetap teguh dan dikuatkan dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari mati. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menguatkan kita dan dimampukan untuk melakukan kita. Amin. Ayat hafalan untuk kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita bersama-sama 3 ya. Berjaga-jaga senantiasa sambil Bapak sekedar mana baboy di beremau ni anak. Nah, yang betul itu mulai. Mari kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dalam